Bet Gadish, Wahi Bner, Bet Lak Yomin, Kitla, Nakos, Karele Parela. Bilo, steen, תנדמי, תבריית'ה, חדת'ה, תהיב לקום בוזו בינתי משלך חטאי. ודו תנהל תברני. ראי אללה, נשמתי אהב על הנחה. אנש לה לקח נשמתי מיני. להן אהבה מיני ענה. אתאי בידיים למהבה. ובידיים אתיו מלכך. נעמין בה. Shalom saudara, puji Tuhan kalau hari ini kita sama-sama boleh memperingati kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Kita percaya bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kita yang percaya di dunia ini boleh tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita sama-sama imani saudara. Siapkan hatimu, siapkan pikiranmu saudara. Kita mau lebih dalam menyembah Tuhan. Berikan hati dan pikiran yang terbaikmu saudara. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidup.
hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Angkat sembah-Mu bagi Tuhan kita yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau terindah, Kau termulia. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Mari puji Dia, mari sembah Dia. Angkat suaramu, naikkan pujian. Biarlah semua hanya bagi Dia. Naikkan syukurmu saudara. Angkat pujian bagi Dia. Nyatakan bahwa Dia besar. Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang sangat mengasihimu. Dia Allah yang tidak akan pernah meninggalkanmu. Karena Dia Allah yang sanggup, Allah yang setia, Allah yang luar biasa, Allah yang perkasa. Kasih-Nya begitu besar bagi saudara. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus Kau baik. Yesus Kau baik Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Yesus. Engkau terlalu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Mungkin kadang kami gak sadar Tuhan, begitu banyak kami menyakiti-Mu Tuhan. Sampai-sampai kami lupa Tuhan. Kami lupa bahwa begitu besar kasih-Mu sampai Engkau rela Tuhan mengorbankan diri-Mu bagi kami Tuhan. Anak-anak-Mu Tuhan. Sampaikan rasa syukur-Mu. Katakan Tuhan sorry. Kalau selama ini kami belum bisa jadi yang terbaik Tuhan. Walaupun bagi-Mu Tuhan kami ya anak-anak yang terbaik. Katakan sama Tuhan. Tuhan sorry. Tuhan kami bersyukur. Terima kasih. Kami percaya. Kita sama-sama percaya. Kasih-Mu besar. Engkau mulia. Engkau terindah Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita mau naikkan pujian ini. Karena kasih-Mu yang selamat
menyelamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Dengan imanmu saudara, besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu, curahkan darahmu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Terima kasih. Terima kasih bagi setiap jemaat Tuhan yang sudah sama-sama memuji dan menyembah nama Tuhan. Kita percaya Tuhan disenangkan dan ditinggikan di setiap pujian dan penyembahan kita. Tiba saatnya saya mengundang kita semua dimanapun Anda berada saat ini. Yuk kita mau berdoa, kita mau bersepakat dan kita percaya dalam kesepakatan hal-hal besar pasti terjadi. Saya mengundang kita semua untuk mengangkat tangan kita dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur karena kami kembali diingatkan Tuhan, begitu sempurnanya pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah setia sampai akhir. Engkau menebus setiap kami Tuhan, setiap dosa dan pelanggaran kami. So thank you Lord. Terima kasih Tuhan untuk penebusan-Mu bagi setiap kami. Saat ini Tuhan kami berdoa, mungkin dari kami saat ini ada yang kurang sehat Tuhan. Kami mengalami gangguan fisik. Kami berdoa kiranya penyembuhan Tuhan, kesembuhan, pemulihan yang daripada-Mu sendiri terjadi bagi setiap kami. Kami juga berdoa Tuhan, mungkin saat ini kami sedang struggle dalam finansial kami. Kami berdoa kiranya kebijaksanaan Tuhan, akal budi, kreativitas daripada-Mu sendiri tercurah bagi setiap kami, agar setiap keputusan yang kami ambil dapat menjadikan kebaikan untuk finansial kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi kami yang saat ini mungkin dalam keterikatan Tuhan. Kami berdoa, kami memohon
bantuan daripadamu Tuhan ada bagi kami, belas kasihan-Mu ada bagi kami Tuhan, sehingga apapun Tuhan yang mengikat kami, yang terus mengintimidasi kami, hari ini kami katakan kami merdeka Tuhan, karena Engkau telah mati di kayu salib bagi kami, darah-Mu tercurah Tuhan, dan kami percaya Tuhan, kami hidup sebagai orang-orang yang dimerdekakan. Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk keadaan COVID yang sudah semakin baik di negara kami. Kami berdoa kiranya akal budi daripadamu Tuhan, roh kehati-hatian terus tercurah bagi setiap kami, bagi bangsa dan negara ini. Kami juga berdoa untuk setiap pemimpin Tuhan, menteri, orang-orang yang mengambil keputusan, kiranya roh akan takut akan Tuhan ada bagi mereka, sehingga setiap keputusan yang diambil Tuhan dapat memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan untuk semuanya, dan kami percaya Tuhan, apapun yang menjadi kerinduan kami, Engkau telah mempersiapkan, karena Engkau yang tahu yang terbaik bagi setiap kami. Yang terbaik Engkau kerjakan, dan yang terbaik pasti akan terjadi bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita semua akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh senior pastor kita, Pastor Joshua Supit. Dan juga pada hari ini kita akan sama-sama melakukan sakramen perjamuan kudus di akhir sermon nanti. Saya mengundang kita semua untuk mempersiapkan roti, cracker, anggur ataupun minuman rasa lainnya, dan sama-sama kita sebagai satu keluarga, sebagai satu tubuh Kristus, kita akan melakukan perjamuan kudus. Enjoy the rest of the service and God bless you. Puji Tuhan, senang bisa menyambut kembali semua keluarga FLC di Good Friday hari ini, 15 April 2022. Sebagai gereja, kita semua hari ini merayakan hari yang spesial, hari yang sangat mulia, di mana karya Bapa dinyatakan melalui anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus, yang mati di kayu salib dan memberi dampak yang hebat, dampak kehidupan kekal bagi kita yang percaya. Bukan kebetulan kalau kita di tahun ini masih dikasih kesempatan memperingati Jumat Agung. Dalam kondisi keadaan kita recovery, pemulihan dari kondisi pandemik COVID-19. Kita juga masih menjalani pergumulan, persoalan, tantangan kehidupan hari-hari kita. Tapi percayalah bahwa dalam ibadah Tuhan tidak pernah ada yang sia-sia. Saya yakin dari tadi pujian, penyembahan, hamba-hamba Tuhan telah melayani kita dengan sangat baik. Kami yakin waktu Anda mengikuti dari tadi sampai selesai nanti, lawatan Allah terjadi. Kuasa yang sempurna semakin dinyatakan, digenapi di hidup Anda, dimanapun Anda menyaksikan ibadah online service hari ini. Hal yang sama juga buat kita, Forward Living Church, di mana bulan April kita dititipkan Tuhan satu tema, yaitu suffering, penderitaan. Kita masih akan terus belajar dalam beberapa minggu ke depan di satu bulan ini tentang penderitaan. Kalau Anda bagian dari FLC, baik Anda ikut ibadahnya online atau onsite, ya dalam 2 minggu terakhir ini kita belajar banyak penderitaan, suffering dari sisi Alkitabiah. Sehingga kita bisa menempatkan diri kita atau menjalani kehidupan keseharian kita tetap dengan penuh harapan, sekalipun hidup tidak mudah. Sekalipun kita dalam persoalan, dalam tantangan, nggak ada orang yang hidup tanpa masalah. Setuju ya? Anda, saya, kita punya pergumulan. Tapi kita belajar dan kita mulai memahami bahwa suffering, penderitaan, kesengsaraan adalah alat yang terbaik untuk mendewasakan hidup kita. Jadi hari ini adalah hari yang luar biasa, hari yang tentunya bagi saya mau juga saya dipakai Tuhan menyemangati hidup Anda dimanapun Anda berada. Bahkan saya juga mau dipakai Tuhan menjadi saluran berkat lewat firman-Nya. Dan saya yakin hari ini Tuhan telah titipkan sesuatu buat kita, untuk kita dengar, untuk kita terima, supaya perenungan
memperingati pengorbanannya di kayu salib menjadi sesuatu yang istimewa di kehidupan kita di tahun 2022 ini. Sebelum lebih lanjut, kita mari sama-sama satukan hati, kita berdoa yuk. Bapak, terima kasih untuk hari yang sangat mulia, hari yang sangat istimewa bagi kami. Untuk kami punya kesempatan memperingati kembali apa yang Engkau lakukan untuk kami. Pengorbananmu yang sempurna lewat ketaatan yang tidak bisa tergantikan. Kami berdoa biarlah lewat ibadah ini secara khusus, lewat firman-Mu Engkau berkata-kata kepada kami, Engkau berbicara jelas kepada setiap kami. Roh Kudus bantu kami untuk terima firman-Nya Bapa. Sehingga kehidupan kami selanjutnya lewat juga memperingati Good Friday hari ini. Kami semakin belajar bahwa hidup kami begitu berharga. Hidup kami begitu istimewa. Dan kami yakin setiap kami bisa hidup selalu di dalam kehendak Bapa. Berbicaralah kepada kami siap diberkati di dalam nama Yesus. Kita yang siap terima firman sama-sama yuk semua katakan amin. Puji Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau sampaikan kepada kita di hari yang istimewa? Di Good Friday hari ini 15 April 2022. Firman Tuhan berkata di dalam 2 Petrus 3 ayat 3. Alkitab berkata begini, yang terutama, yes, gereja FRC dengar firman Tuhan. Alkitab berkata, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Hari ini Tuhan berbicara kepada kita untuk kondisi kehidupan kita sekarang. Itulah kenapa di awal saya katakan bahwa waktu kita memperingati Jumat Agung, kita bukan hanya memperingati pengulangan pengorbanan Yesus, tetapi percayalah, sebagaimana Alkitab berkata, rahmatnya selalu baru setiap hari. Hal yang sama waktu kita ibadah hari ini. Ibadah hari ini adalah ibadah yang betul kita siapkan. Tapi saya katakan di dalam persiapan, bahkan waktu kita ibadah hari ini, karya Tuhan yang baru, yang fresh, juga dinyatakan untuk kita. Itulah visi gereja yang Tuhan titipkan di FLC, menjadi manusia yang dinamis. Saya percaya di ibadah Jumat Agung, di ibadah kematian Tuhan kita Yesus, ada sesuatu yang fresh yang Tuhan mau sampaikan untuk kita terima, sehingga kita bisa aplikasikan, kita bawa di kehidupan kita hari-hari ini, dan mengubah hidup kita. Kita tidak jadi sama lagi. Ya, masalah mungkin tetap ada, persoalan tetap ada, tantangan tetap ada, tapi kita bisa bangga, kita bisa kagum, kita bisa tetap maju, kita mau tetap melangkah karena kita tahu hidup di dalam Tuhan kita tidak sendirian. Karena yang terbaik sudah dilakukan semuanya bagi kita di atas kayu salib. Dan firman hari ini sangat membantu kita banget. Bahkan menjadi kebutuhan kita hari ini untuk kita dengar. Karena Alkitab berkata di 2 Petrus 3 ayat 3, yang terutama harus kamu ketahui ialah pada hari-hari zaman akhir. Kapan tuh zaman akhir? Hari-hari ini. Sekarang ini. Saudara, kita jalani hidup, kita punya tujuan betul. Kita punya purpose, kita punya planning. Kita punya imajinasi, goal setting yang kita rindu bisa kita miliki terjadi di hidup kita. Tetapi jangan lupa, kehidupan kita hari ini adalah karena anugerahnya. Dan itu semuanya juga menjadi bagian dari tujuan Bapa untuk kita. Di mana kita hidup untuk menggenapi firman-Nya. Dan ternyata untuk hidup menggenapi firman-Nya nggak mudah. Selalu ada masalah, selalu ada godaan, selalu ada cobaan. Itulah kehidupan. Kita hidup di tengah dunia yang tidak sempurna. Makanya Alkitab katakan, ingat, ketahuilah. Yang terutama tuh, nih kita gereja FLC, hati-hati pada hari-hari zaman akhir, pada hari-hari sekarang akan tampil pengejek-pengejek, perhatikan, dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Tahukah saudara bahwa peperangan kita sebenarnya hari-hari ini bukan tentang masalah yang kita hadapi, bukan tentang persoalan yang kita hadapi.
Karena kita tahu, Alkitab bilang, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Nggak melebihi kekuatanmu. Bahkan kita yakin, sebenarnya apapun persoalan kita, kalau kita list nih, area-area masalah kita, area-area tata hidup kita, sebenarnya solusinya udah ada. Nggak jauh dari kehidupan kita. Bahkan kita tahu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Alkitab yang berkata, jika kita percaya, jika kita hidup dalam firman-Nya, kita pasti, bukan hanya pasti, tapi sudah ditetapkan untuk keluar lebih daripada pemenang. Tapi masalahnya, yang menjadi hambatan, menjadi pressure, tekanan yang harus kita tahan, yang harus kita tanggung dalam kesesaraan, dalam penderitaan, dalam kesusahan adalah melawan diri sendiri. Melawan ego, melawan pikiran-pikiran yang ada di mana? Di kepala kita, sampai masuk ke hati kita, menguasai jiwa kita, menguasai waktu, menguasai energi kita. Jadi tanpa kita sadar sebenarnya nih, masalah kita tuh bukan inti dari persoalan yang kita hadapi. Bukan soal tentang hutang piutang. Bukan soal tentang relationship yang sedang bermasalah. Atau area-area lain yang perlu kita bereskan. Karena semua itu ada solusinya jika kita mau patuh, jika kita mau hidup dalam terang, jika kita mau punya pengorbanan sikap untuk mendahulukan kebenaran dibanding kedagingan. Tapi yang sering menghambat peperangan-peperangan yang kita hadapi, bahkan peperangan kecil yang setiap hari kita hadapi dan kita sulit menang. Karena kita nggak bisa mengendalikan diri kita. Kita punya masalahnya tuh di diri sendiri, di pikiran-pikiran, di hati. Yang mulai menguasai kondisi keadaan. Sehingga tanpa kita sadar kita mulai menyalahkan banyak peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Sampai kita lupa Alkitab bilang dia turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Apa sih penyebabnya? Penyebabnya 2 Petrus 3 tadi udah bilang. Di akhir-akhir zaman, di hari-hari ini baik-baik akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Orang-orang yang hanya lebih mementingkan kedagingan, hawa nafsu, duniawi, dan ditunjukkan lewat apa? Nih denger baik, sosial media. Lewat platform. Yes, kita pakai saudara mungkin, bahkan saya juga punya alat platform sosial media. Tapi tahukah secara alami seringkali kita tahu orang itu di sosial media itu lebih banyak dan lebih sering menunjukkan yang tidak aslinya. Karena fokus kepada pencitraan dan tidak pernah ada yang mau menunjukkan jeleknya. Semua citranya harus yang baik, yang bagus, yang kuat, yang hebat, yang senang, yang paling top. Dan itu yang terus menerus sehingga orang mulai berlomba-lomba kehilangan arah sampai menghalalkan segala cara demi apa yang ditampilkan di layar, di screen, di news, di timeline, di berita. Adalah gambaran-gambaran palsu. Yang tanpa kita sadar waktu kita lihat, waktu kita renungi, waktu kita zoom out, waktu kita lihat detailnya, semua yang kita lihat, hawa nafsu, kedagingan yang diekspresikan oleh sesama kita, bahkan mungkin kita sendiri, mempengaruhi kehidupan, batin, pikiran, dan seluruh aspek kehidupan keseharian kita. Sampai-sampai kita lupa bahwa akhirnya kita berpikir yang perlu dikejar di dunia ini adalah bagaimana hidup yang terbaik menurut ukuran manusia, menurut standar Instagram, menurut standar popularitas TikTok. Dan kita mulai berlomba-lomba menghalalkan segala cara, mengkamuflase. Dan kita nggak sadar. Sebenarnya itu adalah cara kerjanya iblis. Yang adalah bapa dari segala pendusta. Untuk menghancurkan, menerkam kita. Termasuk anak-anak Tuhan kita, gerejanya. Dan dia tahu cara yang paling dahsyat, paling viral. Untuk merusak dan membinasakan. Tadi dia pakai, bisa lewat internet. Dunia digital. Dunia sosial media. Bukankah Amsal 11 ayat 2 yang berkata. Amsal 11 ayat 2 bilang gini loh. Jikalau keangkuhan tiba. Tahukah saudara, Alkitab bilang,
Kesombongan adalah awal dari kehancuran. Tapi tahu nggak, jika itu tiba, jika keangkuhan tiba, dengar nih, tiba juga cemooh. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Kabar baik hari ini, seringkali saudara dan saya nih termasuk, kita semua, kita baru bisa punya timbul rasa kerendahan hati, pikiran tentang sikap kerendahan hati waktu kita ingat bahwa Tuhan kita pemilik hidup kita. Hidupnya menderita demi kita. Hidupnya bukan hanya menderita, bahkan dia sampai menyerahkan nyawanya. Di saat penghukum Yesus berpikir, Yesus dibunuh oleh mereka. Tapi tahukah saudara bahwa peristiwa sesungguhnya bukan Yesus dibunuh, tetapi Yesus sendiri menyerahkan nyawanya untuk ketaatan kepada Bapa yang Bapa sudah tetapkan di awal. Sehingga penggenapan rencana Bapa bahwa kita umat manusia hanya bisa selamat waktu kita percaya kepada Dia, bahwa Dia adalah Tuhan. Dia yang mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Yes, Tuhan yang kita sembah. Dia yang telah menebus, melakukan semuanya buat kita. Sehingga dampak yang Dia berikan adalah menjadi realita kenikmatan di kehidupan kita, bahwa hari ini kita masih bisa hidup, bernafas, beribadah, beraktivitas, dan tidak sendirian. Forward Living Church, kita adalah family. Tapi seringkali keluarga, family, unity, kesatuan, kekompakan bisa tercerai-berai, bisa terpecah-pecah di saat kehidupan kita tidak dihidupi dengan kerendahan hati. Peristiwa kematian Tuhan kita Yesus hari ini menjadi perenungan dan teguran lagi buat kita yang fresh, supaya kita sadar yang kita kejar bukan tentang yang terbaik dari apa yang dunia bisa setujui tentang hidup kita, tapi yang terbaik adalah bagaimana hidup kita waktu kita hidup setiap hari bisa semakin serupa dan segambar dengan Dia. Itulah kenapa Amsal tadi katakan, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Hikmat tidak bisa dipelajari di sekolah. Hikmat tidak bisa saudara baca karena saudara punya ilmu filosofi. Tapi hikmat berasal waktu kita hidup di dalam takut akan Tuhan. Waktu hidup melekat dengan firman. Itulah yang ditulis di dalam peristiwa dari kematian Yesus yang begitu menyedihkan. Tapi menjadi awal kemenangan buat kita semua yang percaya, bahkan termasuk kita yang ibadah hari ini. Di mana Markus 15 ayat 26 dan ayat 29 sampai ke 32 saya akan bacakan. Alkitab bilang begini, dan alasan di Markus 15 ayat 26 dikatakan, dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ. Raja orang Yahudi. Ayat 29. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia sambil menggelengkan kepala mereka, berkata, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu. Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli Taurat mengolok-olokkan dia. Ini diejek-ejek, dihina di depan semua orang, dipermalukan. Dia di antara mereka sendiri dan mereka berkata, orang lain ia selamatin, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias Raja Israel itu turun dari salib itu supaya kita lihat dan percaya. Bahkan Alkitab bilang kedua orang disalibkan bersama-sama dengan dia, mencela dia juga. Gereja FLC, hidup kita akan di akhir zaman ini akan penuh dengan celaan-celaan dan ejek-ejekan yang ditampilkan secara viral di depan mata kita, di depan kehidupan kita. Akan ada banyak peristiwa yang menggoda, memancing kita untuk berpikir bahwa kita jangan hidup seperti diri kita sekarang. Dan tanpa sadar kita mulai hidup dalam perbandingan. Dan kita hidup dalam ketidakpuasan. Jika demikian, kita akan ada dalam kondisi di mana kita nggak pernah bisa mengucap syukur. Karena kita hanya mengejar kedagingan, mengejar hawa nafsu.
supaya kita sama seperti apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan tanpa sadar kita mengizinkan hidup kita ada di ruang lingkup ejekan-ejekan pencemooh akhir zaman yang menggerogoti jiwa batin, bahkan apa? Kerendahan hati kita. Dan kita mulai jalan sebagai pemberontak, sebagai orang yang melawan dan tidak patuh taat kepada kasih kebenaran firman Tuhan. Bukankah Yesus mati, rela mati di kayu salib karena ketaatan mutlak yang dia jalani oleh karena kehendak Bapanya di surga? Bagaimana dengan kehidupan kita? Masihkah kita korbankan kebenaran? Masihkah kita korbankan kebaikan demi kepuasan daging, demi kepuasan sesaat? Masihkah kita menyalahkan Tuhan, menyalahkan pelayanan, menyalahkan gereja, menyalahkan keluarga kita karena kita mengejar hal-hal yang kita pikir lebih memuaskan kita untuk membuat kita terkenal, terlihat baik, terlihat benar? Akhirnya kita mulai tidak bisa lagi belajar bersama dengan Roh Kudus untuk mengelola diri sendiri, mengalahkan daging. Jika hari ini kita masih bisa beribadah, belum terlambat untuk kita semua kembali bertobat. Saudara dan saya kembali kepada kebenaran. Good Friday, Jumat Agung seperti hari ini, adalah peristiwa dan waktu yang baik untuk kita ingat lagi apa yang Yesus telah alami dalam perjalanannya dari Taman Getsemani sampai ke Bukit Golgota. Alkitab mencatat ada 10 proses perjalanan penderitaannya Yesus sampai menuju kayu salib. Kalau saudara ingat yang pertama, waktu dia bergumul, dia berdoa di Taman Getsemani. Seperti di Matius 26 ayat 39 Alkitab katakan, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Itu peristiwa yang pertama, dia bergumul dalam doa di Taman Getsemani. Peristiwa yang kedua adalah waktu dia ditangkap. Proses penangkapan yang begitu dramatik. Tapi itulah yang Bapa izinkan bagi anaknya. Setiap proses, setiap momen terekam dengan baik supaya kita sadar bahwa dalam hidup ini gak ada yang instan. Itu yang Yesus alami. Bukan instan dalam kesuksesan, tapi dia juga menjalani sebuah proses panjang dalam penderitaan. Karena itulah kehidupan untuk kembali satu-satunya jalan kepada Bapa, untuk dia kembali kepada ayahnya, adalah mengikuti proses penderitaan. Saudara ibadah hari ini, gak akan saudara bisa kuat ibadah kalau gak disertai kekuatan Roh Kudus dan kekuatan Tuhan di kehidupan tubuh, bahkan di tubuh jasmani saudara. Hari ini kita masih hidup karena anugerahnya. Dan waktu yang ditangkap itu yang peristiwa kedua. Yang ketiga adalah waktu dia dibelenggu dan diadili. Peristiwa yang keempat adalah waktu dia dicambuk 39 kali dalam kesakitan. Seperti apa yang pernah atau kita lihat digambarkan dalam film Passion of the Christ. Peristiwa yang kelima dalam penderitaan Yesus adalah waktu dia diberi mahkota duri. Sudah sangat kesakitan dalam penderitaan, dicela, dihancurkan fisiknya, tubuhnya, tapi nggak selesai. Menggambarkan dari seluruh bagian pikiran di kepalanya ditusuk dengan mahkota duri dalam kesakitan. Sehingga pada akhir di peristiwa yang ketujuh selanjutnya, tangan dan kakinya dipaku. Tak terbayangkan sakitnya. Sehingga kelanjutan di peristiwa yang ke-8 adalah digantung di atas kayu salib. Sampai-sampai Yesus melewati satu peristiwa yang ke-9 dalam penderitaannya, di mana dia merasa ditinggalkan oleh Bapa. Eli, Eli, lama sabachthani. Dia menjerit, dia berteriak karena seakan-akan ditinggalkan. Hal yang paling gelap, hal yang paling menakutkan dan menyedihkan waktu kita dalam penderitaan dan kita mulai merasa ditinggalkan. Sampai akhirnya
Peristiwa yang terakhir ke-10 dalam penderitaannya adalah dia menyerahkan nyawanya dan berkata, sudah selesai. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Dan Yesus mati. Gereja FLC, jangan kejar kegilaan dunia ini. Jangan coba membawa hidup kita untuk dibandingkan dengan standar kedagingan, hawa nafsu dunia ini. Kita bilang di akhir zaman, para pencemooh, para pengejek akan terus silih berganti, datang, menginformasikan, menggambarkan. Saya mengajak saudara, hari-hari ini, biarlah perenungan ibadah Jumat Agung di online service ini menguatkan saudara untuk tidak berhenti mencari Tuhan. Jangan males untuk datang ke rumah Tuhan. Jangan halalkan logika sehingga kita berpikir dunia berubah, kerajaan Tuhan berubah. Tidak, kerajaan Tuhan tetap selama-lamanya. Firman Tuhan ya dan amin. Jangan ikut anjuran dunia. Kalau kita bisa mendahulukan segala sesuatu yang kita pikir benar, tapi sebenarnya tanpa kita sadar kita jauh dari Tuhan. Inilah waktunya kita bertobat. Ya, seringkali dan perlu banyak waktu di kehidupan kita. Kita perlu dibangunkan di kerendahan hati kita. Dan salah satu kekuatan membangun sikap kerendahan hati adalah mengingat apa yang Yesus telah lalui dalam proses penderitaannya di atas kayu salib. Itulah pesan yang Tuhan titipkan. Bahkan Tuhan mau bagi kita hari ini juga untuk diingat. Jika kita sadar akan hal ini, bagaimana respon kita? Respon kita yang pertama adalah percaya dengan iman bahwa keselamatan adalah anugerah untuk kita. Karena Yesus telah membayar dan menebus lunas kehidupan kita. Percaya dengan iman. Jangan hianati iman. Jangan gagalkan kasih kekuatan Roh Kudus yang membantu kehidupan iman kita di setiap hari hidup kita. Oleh hal-hal duniawi sehingga kita gak bisa menang dari peperangan kecil kita. Setia dengan perkara yang kecil, maka Tuhan akan titipkan dan berikan perkara-perkara yang besar. Itulah responnya. Percaya dengan iman bahwa keselamatan yang kita terima adalah anugerah yang Tuhan Yesus berikan lewat nyawanya. Kita ditebus. Yang kedua, respon kita di ibadah Jumat Agung di 2022 ini. Hari ini Jumat 15 April. Pesan saya, pelihara keselamatan kekal yang kita terima. Pakai gereja ini menjadi alat pelindung, alat yang membantu saudara supaya saudara waktu tarik-tarikan dengan kuasa jahat, dengan tipu daya iblis, bapa segala pendusta, kita bisa nggak ketarik, tapi kita bisa lepaskan dan kita mulai bantu jiwa-jiwa lain yang coba ditarik oleh iblis untuk dibinasakan. Pelihara iman keselamatan kekal kita dengan mengerjakan keselamatan itu. Takut dan gentar. Pakai gereja ini untuk saudara bisa beribadah, bersahabat, membangun unity, membangun kehidupan lewat apa? Hubungan untuk saling mengenal. Bisa ada small groups, ada passion. Pakai kesempatan untuk melayani selagi fisik, selagi saudara punya talenta karunia. Pakai untuk melayani, nanti ada waktunya. Gak bisa dipakai lagi. Tapi waktu itu terjadi, saudara hanya bisa tersenyum dan berkata, terima kasih untuk semua yang Kau telah berikan kesempatan di kehidupan kami. Jangan menyesal. Hari ini, hari yang baik untuk kita kembali kepada sikap kerendahan hati. Supaya kita memperoleh hikmat dan bisa menempatkan hanya Dia yang layak disembah, layak dimuliakan, layak ditinggikan. Lebih daripada apapun. Dunia akan tinggal lenyap, tapi kasih tinggal untuk selama-lamanya. Dan yang terakhir, bagaimana respon kita? Respon kita hari ini seharusnya adalah
Jika saudara dan saya belum menerima kasih-Nya, cintanya, dan pengampunannya, saudara punya kesempatan hari ini untuk memperoleh semuanya. Sehingga hidup saudara, waktu saudara percaya bahwa Yesus sudah mengalahkan dunia ini, inilah hari kesempatan yang bahagia. Saudara akan bisa punya kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Tidak sama lagi. Dan berproses dalam kasih perlindungan bersama dengan kita gereja Tuhan. Sehingga kita yakin lewat tubuhnya yang terpecah-pecah di atas kayu salib, darahnya yang tercurah, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba di kehidupan kita. Itulah kenapa di 1 Petrus 2 ayat 24 dan 25 berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Hari ini gereja FLC, yuk kembali kepada hadirat Tuhan. Kembali kepada gerejanya, kembali kepada kepelukannya, kembali kepada terang kasih damai, kuasa firman-Nya. Dan saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hari ini waktu saudara percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan satu-satunya juru selamat, maka kehidupannya kekal saudara terima. Pengampunan saudara terima, pendamaian saudara terima, kelepasan saudara terima. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Anda yang menyaksikan ibadah online hari ini, hidupmu tidak akan sama lagi. Mujizat sudah terjadi dari tadi. Saya mengajak saudara bergairah, bersemangat, melangkah dengan iman, terus berbuat yang benar. Karena seperti tadi di awal saya katakan, semua masalah, semua persoalan, semua pergumulan ada solusinya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya yakin hari ini kita punya kekuatan mengalahkan diri sendiri, mengalahkan kedagingan. Karena roh Tuhan lebih besar yang ada di dalam kita daripada roh apapun yang ada di dalam dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Di ibadah Jumat Agung hari ini, kita punya kesempatan untuk memperingati pengorbanannya. Bukan hanya firman yang kita dengar, tapi karya pengorbanan lewat tubuh dan darahnya. Dan saya percaya dimanapun Anda berada, Anda juga telah menyiapkan setiap roti, makanan kering, atau minuman rasa yang melambangkan dari kematian Yesus itu sendiri. Dan tidak ada yang lebih indah untuk kita bisa mengingat kembali apa yang sudah dengan sempurna Dia lakukan untuk kita semua. Waktu dan tempat untuk menyiapkan, saya persilakan. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Mari saya ajak kita semua sama-sama mengangkat setiap roti di tangan kanan kita dengan tinggi di atas kepala. Kita percaya bahwa apa yang di tangan kanan kita adalah tubuhnya yang terpecah-pecah. Pengorbanan yang sudah sempurna buat kita. Dan waktu Anda mau percaya bahwa Dia adalah Tuhan, Dia adalah juru selamat satu-satunya, undang Dia di dalam kehidupan, jadikan Dia menjadi pemimpin, bahkan berproseslah untuk merenungi, untuk baca firman-Nya, percaya kepada firman-Nya, lakukan firman-Nya. Maka kita berjalan dalam kehidupan yang tidak sama. Tapi kita tahu hidup kita bukan kita lagi. Yang lama sudah berlalu. Tetapi kita semua menjadi ciptaan yang baru. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan.
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti ini adalah persekutuan kita dengan tubuhnya Tuhan Yesus? Terima dengan iman, terima dengan ucapan syukur. Terjadi semua yang terbaik di kehidupan kita dalam nama Yesus. Makanlah sekarang, haleluya. Saat ini sama-sama mari kita siapkan setiap anggur minuman rasa yang sudah ada di tangan kita. Kita angkat dengan tinggi di atas kepala. Kita bersyukur bahwa apa yang di tangan kanan kita adalah lambang dari pengorbanan darah Yesus yang tercurah, tercabik-cabik di tubuhnya. Dan kita percaya lewat darahnya, lewat bilur-bilurnya, hidup kita disucikan, dikuduskan. Kita terima pendamaian serta pengampunan dosa. Jadi kita bisa bukan hanya sekedar melanjutkan perjalanan di 15 April ini, tapi kita bisa melanjutkan perjalanan dengan hormat dan bangga karena kita punya kesempatan dan lembaran yang baru di hidup kita. Dan kita bisa terus melakukan yang terbaik bagi kemuliaan namanya. Alkitab berkata demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru ini dimateraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan ini persekutuan kita dengan darahnya Tuhan Yesus? Terima dengan iman, terima dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Mari silakan saudara mengambil waktu saat ini untuk mengucap syukur. Berterima kasih dan berterima kasih untuk ketaatan, pengorbanan yang luar biasa yang Yesus lakukan, yang Yesus berikan, penebusan yang sempurna buat kita semua. Sehingga waktu kita percaya ibadah ini dipakai Tuhan, mengubahkan hidupmu, mengubahkan keluargamu, mengubahkan aku, dan akhirnya hidup kita tidak sama lagi. Kita menjadi garam, kita menjadi terang, kita berproses di dalam waktu karya Tuhan. Akhirnya kita sadar, memang yang harus diberikan dan dikembalikan yang terbaik dari hidup kita adalah kemuliaan bagi Bapa kita, Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Saya senang saudara bisa mengikuti di ibadah online hari ini. Saya mengundang untuk setiap saudara bisa hadir di ibadah Paskah hari Minggu jam 10 pagi yang diadakan di satu tempat secara onsite, yaitu di Soho Capital lantai 29 dan di ibadah online. Terima kasih buat semua yang melayani, sampaikan berita ini, undangan ini, supaya teman keluarga kita bisa beribadah bersama-sama secara onsite. Have a blessed Good Friday, stay healthy, stay strong. Mari kita tutup di dalam doa berkat. Arahkanlah hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih, rahmat, anugerah, damai sejahtera, bahkan sukacita yang melimpah-limpah di dalam persekutuan yang manis dalam Roh Kudus bersama kita semua. Mulai dari hari ini sampai seterusnya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kita yang sudah diberkati dan siap menjadi berkat, sama-sama semua katakan amin.